kasih buat kalian yang udah klik video ini. Jadi aku bakal share ke kalian gimana cara menjadi seorang streamer lewat narasumbernya langsung ya. Jadi nanti aku bakal wawancara seorang streamer yang ada di video sebelumnya. Nah, sana videonya kayak apa? Check this out. I gave you my heart. Sekarang kita bakal tanya-tanya sama Kak Sinyo. Dia ini seorang streamer ya? Streamer, live streamer. Streamer di mana nih? Di mana-mana. Oke, jadi aku udah siapin 5 pertanyaan buat Kak Sinyo. Oke, Kak Sinyo tinggal jawab apa ya? sepanjang mungkin. Panjang mungkin lah. Pertanyaan pertama, kenapa bisa jadi streamer? Kenapa bisa jadi streamer? Jadi awalnya itu sekitar tahun 2000 sekian, aku lupa, mungkin sekitar 6 atau 7 tahun yang lalu. Oke. Gue dikenalin sama temen. Waktu itu memang kita jobless ya, nggak ada kerjaan gitu kan. Iya. Nggak ada kerjaan, tiba-tiba masuklah dunia digital ini, yaitu live streaming. Nah, waktu itu sudah ada sebenarnya satu live streaming terbesar di Indonesia. Kemudian ini yang kedua gitu. Yang kedua, aku masuk di situ, mulai, dan akhirnya tertatih itu selama ya 3 bulan karena masih mencari masa waktu itu. Iya. 3 bulan, nah setelah bulan keempat baru lancar tuh. Pertama itu di aplikasi apa? Di pertama itu di LiveMe. Oh, Ada aplikasi namanya LiveMe. untuk gift nih. Kak Sinyo pernah di gift Gift. sampai berapa banyak dari viewers? Gift itu biasanya nih kalau masing-masing aplikasi ya, masing-masing aplikasi itu kan beda. Jadi kalau misalnya aplikasi baru biasanya itu sedikit. Paling ya kita butuh waktu 1 bulan 2 bulan dulu lah untuk perkenalan lagi gitu kan. Nah tapi kalau untuk yang terbesar aku pernah mencapai almost 1 million ya, 1 juta bins gitu. Kalau di rupiah itu? Nah, kalau di pokoknya gaji tertinggi itu pernah gue 1 bulan itu seharga mobil. Mobil apa nih? Pajero? Enggak. Mobil ya almost hampir 130-an juta. 130 juta. Itu pernah yang paling tinggi. Tinggi tuh. Paling tinggi. Kalau biasa per hari-hari itu sehari bisa dapat berapa? Sehari, kalau sehari sih nggak tentu ya. Kadang-kadang tuh malah kalau awal-awal bulan itu biasanya kan kalau orang-orang bilangnya itu gajian. Kalau lagi gajian gitu ya, itu kan banyak. Tapi sebenarnya enggak. Yang paling banyak itu malah di saat akhir bulan. Karena spender kita itu biasanya tahu kalau kita lagi ngejar target di akhir bulan gitu. Itu biasanya yang paling banyak sih. Enggak sih? Sirik-sirikan sama host? Sirik-sirikan sama host, aduh. Kalau gue enggak sih. Gue sih nggak pernah, cuman ada beberapa ya ini kayaknya sedikit sharing sama curhat ya. Gak apa-apa, biar yang lain tahu ya. Ya, jadi, pernah gue itu diomongin gitu mungkin sama host lain karena kebetulan mungkin kita itu gifter dan spender itu biasanya mereka berpindah. Jadi aku pernah ngalamin yang misalnya gifternya si A gitu, terus tiba-tiba suka sama performan aku di live streaming, akhirnya dia pindah ke gue. Nah itu yang agak sedikit sedikit digibahin lah, diomongin lah sama orang, sama host lain. Ada susah senang nggak? Susahnya mungkin kalau orang lihat orang sebagai live streaming itu sebagai host ya, itu biasanya gampang ya nyari duitnya cuman di depan kamera, senyum-senyum gitu kan, ketawa-ketawa, joget-joget, nyanyi-nyanyi, dapat bins gitu, atau dapat diamond, atau dapat gift gitu ya. Tapi sebenarnya nggak sesimpel itu sih. Nggak sesimpel itu. Ada Jadi prosesnya ya? Ada prosesnya. Satu, kita harus suka suka keliling, berkenalan juga sama yang lain gitu kan, terus sosialisasi, terus suka bercanda di room orang. Nah itu kalau kita suka bercanda di room orang, biasanya gifter atau spender yang tidak kenal jadi kenal gitu, akhirnya masuk ke room kita gitu. Paling itu sih yang paling sedih itu pernah satu harian pernah aku tuh suka banget live streaming itu sampai 10 jam. 10 jam Ya kan, waktu itu memang aku pernah rekor
waktu pertama-tama jadi host itu pernah sehari itu aku memang dalam sebulan itu ada program yang 10 jam bersama Sinyo gitu. Itu waktu awal-awal Non-stop itu ya? non-stop. Wow. Non-stop. Jadi itu ada kayak 10 segmen misalnya. Jadi dari 1 jam pertama misalnya nyanyi gitu, atau 1 jam kedua misalnya curhat gitu ada kan. istirahatnya juga berarti ya? Nggak ada istirahat itu. Nggak ada istirahat ya? On terus. Paling kita izin kalau misalnya kayak sholat. Kayak sholat, sama kalau makan, kadang-kadang makan langsung di depan kamera. Buang air. Kayak gitu. Kalau untuk tadi nih, kita udah rekaman banyak banget. Capek nggak? Capek sih. Apa ya? Maksudnya yang gimana nih? Capek nggak? Kapok untuk syuting begitu? Syuting lagi? Oh enggak. Enggak ya? Memang suka di depan kamera. Emang suka? Terus, Apalagi kalau menghasilkan uang ya. Ini dibayar kan? Oh enggak ya? Oh ya, kasih tahu coba ke teman-teman. Kalau mau collab. Kalau mau jadi Kalau collab apa nih? YouTube. Collab YouTube. Oh, collab YouTube tinggal hubungin aja di Instagram aku, namanya Sinyal Syuda. Nanti di sini ya, Pi. Oh iya. Di sini. Okay. Janganlah kalau disebut harganya. Aku murahan kok. Nanti tinggal ini aja ya, chat pribadi. Iya, chat pribadi aja. Ada pesan buat mereka yang pengen jadi streamer nggak? Mau jadi streamer, oke, live streamer ya. Iya. Kalau buat kalian para pemula, yang penting kalian satu, jangan pernah males. Jangan pernah males, itu harus ada niat dulu dari awal, ya kan? Satu tuh paling penting banget itu adalah kalian punya niat dulu. Lu mau nggak jadi live streamer gitu? Karena itu akan butuh waktu lama, terus lu nggak bisa apa ya? Nggak bisa lu cuman 15 menit sepi kosong roomnya, terus lu tiba-tiba udah capek gitu, nggak bisa. Karena 1 jam aja itu kadang-kadang kita nggak ada gitu. Kadang-kadang kita di menit-menit 2 jam baru datang tuh gifter gitu. Setelah kita lama. Nah itu satu, niat, aman. Yang kedua, siapin konten. Karena konten itu penting. Konten buat live streaming itu penting. Jadi lu mau tampilin apa? Harus jelas. Harus jelas gitu. Jadi lu misalnya mau nyanyi, ya udah lu konsisten sama nyanyi lu. Ya, sometimes mungkin di sela-sela nyanyi lu mau ngobrol boleh, mau apa boleh gitu. Tapi intinya adalah kontennya jelas. Kontennya jelas. Terus yang ketiga, ini adalah apa ya? Ini adalah kunci sukses untuk jadi live streamer. Yang ketiga ini yang paling penting, yaitu jangan pernah berhenti bersosialisasi. Jadi kalau misalnya di live streamer tuh jangan cuma lu sebagai host, terus lu cuman ada di room aja, maksudnya di room lu sendiri ya, terus lu nampilin aja gitu. Sementara orang kan nggak ada yang tahu gitu loh. Tadi Kak, aku potong. Kalau misalnya ada yang introvert gimana Kak? Terus tapi dia pengen jadi seorang streamer. Nah itu. Ada saran nggak? Gua kasih tahu nih, sebenarnya jangan salah loh, Vin. Jadi orang-orang live streamer tuh sebenarnya adalah orang-orang introvert. That's why makanya mereka tuh beraninya cuma di depan kamera gitu. Benar. Jadi mereka tuh nggak berani kalau apa ya, kebanyakan ya rata-rata harus tuh jarang banget untuk ketemuan atau apa karena memang diri kita itu introvert sebenarnya gitu. Jadi itu tadi yang aku bilang, pokoknya jangan sampai tidak bersosialisasi, karena sosialisasi itu penting. Yang tadi aku ngomong, jadi mesti ngider ke room-room yang lain, nyapa, berkenalan, terus ngobrol juga sama yang lain gitu. Jadi nggak lu cuman jadi host, ya udah jadi host aja. Jangan. Kalau misalnya lu jadi host doang, ya sampai kapan lu akan dikenal sama orang? Orang kan nggak tahu lu gitu. Ini Kak, aku pernah lihat Kakak kayaknya masuk ke berita ya. Berita Online. Berita. Serem ya nanyanya. Beritanya tuh kayak ada something. Pernah masuk berita apa aja Kak? Pernah. Jadi aku ada 2. Waktu itu aku tanding, memang itu ditandingkan oleh seluruh top host Indonesia. Oh, top host tuh. Nah, itu aku pernah menang dan masuk ke Cosmopolitan. Nanti bisa dilihat liputannya ya kan. Oh, iya. Ada juga Nanti di Google. ada di sini atau di sini. Oh iya. Oke, nanti dikasih tahu ya. Terus yang kedua barusan kemarin, mungkin berapa bulan yang lalu, karena memang ini pencapaian aku.
2018 itu aku 2018 akhir itu aku berhenti live streaming. Berhenti live streaming karena ada kebijakan baru, penghasilan baru yang ya mohon maaf aku bisa bilang ada pengurangan harga gitu. Yang tadinya harganya tinggi tiba-tiba diturunin drastis, terus makin banyak aturan gitu kan dari salah satu platform. Mulai ribet ya. Udah mulai ribet gitu. Jadi aku berhenti di situ 2018 akhir Desember, pas 2019 itu aku sama sekali awal itu aku nggak main live streaming, sampai akhirnya aku masuk live streaming lagi itu tetap jiwanya nggak bisa. Jadi bulan September udah mulai on di salah satu aplikasi live streaming. Oktober baru on lagi. Oktober tahun lalu itu on lagi, dan sampai terakhir di bulan Maret itu yang aku bilang, jadi almost cuman 6 bulan aja. 6 bulan itu penghasilan aku 200 juta. 200 juta. Ya, dalam waktu 6 bulan. 6 bulan 200 juta. Dalam waktu 6 bulan. Dan itu udah, setelah itu agak istirahat bulan April, Mei, Juni. Nah, ternyata terbaca sama salah satu media, Ya. yaitu Times Indonesia. Nah, Times Indonesia. Times Indonesia. Times Indonesia. Jadi ngoling, ya udah kita wawancara sebentar, akhirnya masuk sana. Baru kemarin bulan lalu kalau nggak salah. Bulan lalu loh. Bulan lalu kalau nggak salah. Kalau nggak salah dengar-dengar buka market ya. Buka apa? Market Usaha. usaha ya. Wah, kalau usaha mah apa aja. Pokoknya selama itu halal dan bisa dilakukan, aku tuh orangnya nggak Terus buat gampang menyerah. yang lain kan nggak tahu nama marketnya apa. Bisa Ada. kasih tahu Kak. Nama marketnya Kak. semua aku pakai label nama aku. Jadi ada Sinyomar, Sinyomar. kemudian aku punya usaha Sinyomar, kemudian aku masih ada radio streaming namanya Simen Radio, itu adalah Sinyo Manajemen Radio. Terus kalau untuk di dunia off air, kebetulan aku punya manajemen entertainment dan manajemen talent, artis, itu namanya juga Sinyo Manajemen. Pokoknya semuanya di brand Sinyo. Oh. Namanya Sinyo semua. Satu lagi pertanyaan nggak? Ya. Dari usaha, Banyak ya pertanyaannya. dari semua usaha itu ditotalin ya sama gaji yang dari streamer, Aduh. itu gedean mana? Yang paling besar itu adalah di Sinyo Manajemen. Oh. Karena Sinyo Manajemen itu kan entertainment, apa ya, kita off air. Jadi kita kirim talent kemana-mana kalau ada acara perusahaan, company mau bikin acara itu bisa. Jadi kita yang menghandle semuanya, IO, PH, atau iklan misalnya mau bikin gitu. Nah, kita sudah ngerjakan beberapa produk iklan. Ini Gitu. terbuka buat semuanya kan? Buat semuanya. Penonton juga bisa kan? Bisa. Endorse juga terima kok. Nanti IG sama Gmailnya taruh di bawah. Pokoknya di Instagram ya. Nontonnya di Instagram deh pokoknya. Oke deh Kak. Udah, Makasih gitu buat aja? Iya, itu aja. Oke, terima Makasih banyak ya, Kak. Sukses. Sukses. Dan buat teman-teman jangan lupa subscribe, like, sama komen ya. Apa channelnya ini? Arthur Alvin Orlando. Arthur Alvin Orlando. Alvin Orlando. Namanya panjang ya. Kasih banyak Kak. Terima kasih Alvin. Jangan kapok-kapok ya. Siap. Thank you. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton videonya sampai habis. Jangan lupa klik tombol like kalau kalian suka videonya, share ke teman-teman kalian, dan klik tombol subscribe. Terima kasih.